Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan dengan NIM D0322012 dari kelas B Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari selama proses pembelajaran mata kuliah metode penelitian. Baiklah, yang pertama, data dalam metode penelitian. Data dalam metode penelitian merujuk pada informasi atau fakta yang dikumpulkan atau diperoleh melalui metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, kuesioner, pengamatan, dokumentasi, dan eksperimen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian dan harus diambil dengan cara yang valid dan reliable. Selanjutnya, kerangka penelitian. Dalam metode penelitian adalah sebuah struktur yang digunakan untuk memandu penelitian secara sistematis. Kerangka penelitian ini meliputi beberapa elemen penting yang harus dipertimbangkan saat merancang dan melakukan sebuah penelitian, seperti tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, variabel, sampel, dan metode analisis data. Berikut adalah beberapa komponen yang penting yang terdapat dalam kerangka penelitian dalam metode penelitian. Yang pertama, judul penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, variabel, sampel, metode penelitian, dan metode analisis data. Selanjutnya, objektivitas, hipotesis, dan kesimpulan. Objektivitas dalam metode penelitian mengacu pada upaya untuk minimalkan bias atau sudut pandang yang terlalu subjektif dalam penelitian. Objektivitas dapat dicapai melalui penggunaan metodologi yang tepat, pengambilan sampel yang representatif, dan analisis data yang akurat. Hipotesis adalah suatu pertanyaan yang diajukan untuk diuji kebenarannya dalam sebuah penelitian. Hipotesis biasanya didasarkan pada pengamatan atau asumsi tertentu yang berfungsi berbagai kerangka acuan yang menguji suatu fenomena atau hubungan antara variabel. Adapun dua variabel yang dimaksud itu yang pertama, riset longitudinal dan Bayesian studies. Riset longitudinal dilakukan dengan memantau suatu kelompok orang atau objek penelitian selama jangka waktu yang lama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengamati perubahan yang terjadi pada orang atau objek penelitian dari waktu ke waktu. Riset longitudinal ini sering digunakan dalam bidang fisiologi, kesehatan, dan sosial. Sedangkan Bayesian studies dilakukan dengan mengambil sampel orang atau objek penelitian pada suatu waktu tertentu, lalu mengamati dan menganalisis karakteristik atau perilaku mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi karakteristik atau perilaku yang diamati pada saat itu. Bayesian studies sering digunakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ilmu sosial. Selanjutnya, kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada penjelasan dan pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam dan rinci. Metode ini seringkali dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan berupa kata-kata atau gambar, seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara interlatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Itulah tadi penjelasan materi-materi yang telah saya pelajari selama proses pembelajaran metode penelitian. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.